ini orang-orang biasa, orang yang alim, alama, yang sudah terkenal hampir tersebut wali juga nyasar sih. Hampir sepakat kayak mau wali kan. Muasal melayar kaduan akhirnya. Tukang bobodo uang lulu harta karun. Ketipu kan be. Iya beli. Ya itu. Disasarakan maneng. Makanya ya ketika kita sedang diberi semangat beribadah, syukurilah, alhamdulillah. Lagi diparingi senang ngaji, kecapnya. Lama diparingi sengit mana beribadah? Bisa terjadi enggak? Semuanya tukang puasa tuh mari puasanya, anak beli. Semuanya kalau sembahyang ini mari beli sembahyang babar pisan. Kayak itu semuanya bisa terjadi bolak-balik gitu. Iya, yang minimal ya bertanya pada dirinya, kenapa ya sekarang kok saya jadi kok males banget. Ke pening laut keperhatiin, be. Lok takon di muka dulu. Pengen kita ngaji kau bakal kenapa? Bagus malam itu yang ngantuk ya repot ya, ketamu ya. Tuli rabine sakit syarat bakal mengaji kudu ningali duit semuanya kudu kieu dulu. Ya protes dari anak, dari istri, dari mertua. Banyak bukan wanita. Banyak di antara kamu ingin berbuat baik yang menghalang-halangi juga istri kamu sendiri. Iya, banyak yang berbuat yang menghalang-halangi anaknya sendiri. Yang bapaknya kah usirakan tanah wakaf, anaknya berterima nuntut pengadilan. Yang udah kita boleh apa? Nggak apakan tanah. Boleh. Jadi bapak lulusan ngongkos balik ke boleh. Sangun main sih sama awak abang beli ke mana? Jahat luar biasa. Yang bukan masalah jahat. Nah, ini terjadi begitu. Ya. Iya. Tanah sudah diwakafkan, sudah jadi masjid. Dituntut karena wakafnya belum sertifikat. Gugat, dia menang anak saya. Dibongkar masjid dia beli. Tegal beli. Dibongkar. Padahal masih mahal juga harga bangunannya di bawah tanahnya itu. Tapi tetap yang menang yang punya tanah dong. Iya. Karena bangunan maksudnya ya sama-sama imebeler ya. Tapi yang imebeler kan tanahnya. Bangunan masih mebeler maksudnya. Iya, nempel ke tanah. Yang permanen kan tanahnya. Ya, bongkar. Dan bangga merasa menang di pengadilan. Bongkar semuanya. Tanah-tanah orang tua. Dan ini kan terjadi. Bukannya dongeng yang terjadi. Tajuk hilang, madrasah hilang. Ya. Boro-boro nyumbang madrasah, nyumbang masjid. Melasing usana dibongkari. Hewan. Yang ngiris ini. Iya. Itu. Ya. Itu karena makanya Departemen Agama itu setiap tahun ada program sertifikasi gratis untuk akte wakaf tuh. Karena kadang-kadang orang perhatiin kan biayanya. Dan juga kalau ke BPN sertifikasi lama bertahun-tahun. Tapi kalau wakaf dibayar full oleh Departemen Agama itu diproses lebih cepat. Jadi diprioritaskan karena wakaf itu kan bukan milik pribadi, milik umat. Itu masalahnya. Kalau BPN udah 3 tahun tuh sertifikat tuh beda itu. Dan bukan ngukurannya ke kalkilanan. Kilan kan ngukur itu. Suka ngukur itu. Itu longgar beberapa kali. Iya lele mana. Oh, tanah mencos ya, bentuknya segitiga miring ya, akhirnya diratakan dulu, dibuat ya, nanti dibagi dua, digabungkan, ditambah sekian sudut sekian, ya itulah kuning hitung maning kalkulatornya adalah toko maning sinang langsung hitung maning ya urusannya panjang kan juga dengan tanah sebelah sini diukuran lama memang. Kalau sertifikat wakaf itu dipercepat semuanya itu untuk menyelamatkan aset bangsa ya, aset masyarakat. Ya semacam itu. Wa yanzuru idza kana zakiran ila waqti ghaflatihi. Jadi juga yang tadi
tadinya zikirnya wakal, kemudian tiba-tiba ya lupa lagi karena maning, ya kenapa sih, kan begitu. Wa yanzuru idza kana aliman ila waqti jahlihi, ya. Bagaimana kalau saya bisa jatuh bodoh lagi, atau bagaimana ketika ini sebetulnya ila waqti jahli itu ila waqti ma qablahu min jahlihi gitu. Ya mungkin sebetulnya sebab biasanya beli umum wong pinter terjadi bodoh. Ya udah ini kritikan aja nih. Kalau orang kaya bisa mengatakan bagaimana kalau saya jatuh miskin. Kalau orang pintar bagaimana kalau saya jadi bodoh, ya beli mungkin orang. Ya kecuali kena stroke. Oh kelalen. Ya, saya kira ya itulah ketika ilmu itu sifatnya hafalan, dan sekolah-sekolah kita pada umumnya itu stressingnya pada hafalan. Anak yang pintar itu anak yang bisa hafal, keliru. Yang penting itu pemahaman. Sira macam pibem kan kia paham beli kelalen jebengin mah paham beli mungkin. Masa uang paham terus balik beli paham. Bakal mau nek kelingan kini mau apal kini beli apal mau jadi. Jadi makanya ya dulu kan itu makanya pendidikan adalah membangun daya menalar seseorang, bukan mencekoki dengan hafalan-hafalan. Hafal-hafalan makin membantu. Ini juga salah pola pendidikan juga punten kini mah. Ngapain dihafalin? Iya paham. Mau nih ya paham. Kini beli konon. Ya berarti saya mau beli paham saya ke barang memang. Iya, apalagi pemahaman, apalagi berpengalaman, ya artinya sudah pernah dialaminya sendiri, dilihat sendiri, mana mungkin dilupa dong. Kalau hafal iya dulunya hafal, sekarang lupa. Kayak orang hafal Quran, mana hafal itu kelalen, ya iya dong. Bisa beli suatu ketika jampinnya sembahyang lalen. Bisa bakal pala-palan deh, bakal sembahyang lalen beli. Ya beli sembahyang. Gitu. Jadi makanya yang penting paham. Kalau hafal mah silakan, hanya sebagai kesempurnaan saja. Paham ditambah dengan hafalan yang kuat itu jelas lebih baik, ya kan. Berarti kalau tanpa hafalan tapi paham sudah selesai, yang penting paham kok. Paham tak beli, paham ya wis selesai. Hafal beli apa kita mah? Sudah paham. Iya. Saya tidak pernah nyuruh orang hafal kok. Jadi artinya bahwa yang dulu tidak karena alim menilai waktu jali, maksudnya dia itu ketika dia alim, apresiasinya itu ialah ingatlah ketika dulu waktu masih bodoh, bukan melihat nanti dia menjadi bodoh. Punten, oleh ngerti kita boleh lah, ngerti kita boleh, mengerti kita boleh enggak? Ya boleh aja. Iya. Wa yadhuru idza kana musahiban li syaikhin 'arifin ila waqti dalalatihi. Kemudian juga dia bisa menerawang, bisa mengandai-andai ketika dia bisa mendampingi, bisa berdampingan, bisa menemani, bisa berguru kepada seorang syekh arif ila waqti dalalatihi. Wah yang lamun kita kesasar tuh di akhirnya malah khianat ning syekh priben kono. Ini juga terjadi. Yang tadinya berguru dianggap sebagai mursyid, yang tiba-tiba mencelat malah musuh bisa nyana mengkonon. Perasaan apa sih? Anak ya kadar ilmu keguguan kabis katanya. Kadar model mungus mono niko wis gak paham kita mah. Kita wis ngundaki gini ya kon. Ya anak mengkonon. Perasaan langkat tak. Anda pasti mengkonon. Perasaan apa sih? Merasa dirinya sudah lebih alim, merasa dirinya sudah lebih ma'rifat daripada gurunya. Iya, perasaan apa sih? Anak. Dan terjadi pada diri kita juga begitu tuh. Iya, kalau perlu bikin perguruan sendiri. Oh, biar anak beli makanan kok. Iya. Yang dulu idza kana arifan ila waqti jahalati, ya. Orang yang arif melihat bagaimana ketika dia masih jahala, masih bodoh, masih wa hakadha
kullu ni'matin yanzuru ila wujuditiha. Demikian juga setiap kenikmatan ya kita harus melihat pada lawannya ketika hilangnya nih nikmat. Lamun mobil kita berakan kone priben kita makat kerjaannya ya tukang motor mana orang ini orang ini kan begitu. Jadi yakin masingan ya dia awet-awet baik. Pas belinya tidak long-lonan, rusak titik lakrek yang diganti. Ya kan begitu. Ya buka sebelum berangkat ya radiator dicek, oli dicek lagi. Kan begitu. Jangan sampai nanti di tengah jalan kehabisan air jebol beli. Nah itu salah satu merawat kenikmatan itu salah satu wujud rasa syukur kita juga sesungguhnya bahwa kita menghargai. Sekarang begini aja deh, saya ngasih motor sama kamu untuk inventaris lah sebagai kepala sekolah, ngelambruk wae bilokatan di baso lu belaratan ya masa nyemengit mengenai itu sudah butuh, tapi beliau sudah cukup mani. Kalau masyarakat masih butuh iya kan? Nah ketika nikmat itu tidak kita pergunakan yang sebenarnya, tidak dirawat dengan baik, berarti kan kita tidak menghargai nikmat. Yang pada intinya kita tidak menghargai sang pemberi nikmat. Ujung-ujungnya memilih nggak pakai cara dewat gitu. Iya, leres. Ya jadi seperti itu ya. Seorang perempuan ngirim sega goreng, ngirim sambal goreng sama saya, kemudian saya menghilang ya semua orang apa yang menutup pada kita biasa makan enak tok buang nih balong nangis dalam terus yang ngirim dia. Ya Allah ngecek teman-teman. Nah setiap saat Allah diperlakukan seperti itu. Iya kan. Makanya jadi kita mesti hati-hati bahwa dosa-dosa besar kami itu dalam sikap sehari-hari terhadap Allah. Kayak persoalan nguyung adeg, persoalan iya kan, kerja tekat telat, kerja kan mah dosa-dosa cilik kan. Ya Anda ngasih sesuatu kepada orang, lalu pemberian Anda itu oleh orang itu tidak dirawat, tidak urut, bahkan tidak pernah dipakai, kecewa beli. Ya, bahkan nikmat Gusti Allah seperti itu. Apalagi kalau digunakan untuk yang tidak benar. Nah ini kan setiap hari kita, dan itu jarang sekali orang yang merasa sebagai satu kejahatan juga. Yang ucapnya riang yang leban disalah itu kan kok sembahyang tak lakon nih puasa kita sana kemis kaji sepinter lu kurang sepeda maning padahal mah itu mah urusan kecil seperti itu. Nah iya kalau sholat mah jadi bahasan yang barang wajib sepakat kan teman ya jadi bahasan aja dibahas mana yang barang wajib aja iya pokoknya beli dalam depan tuh sih bunga kan bisa keluaran. Ya, tapi jangan dengan suatu kewajiban, suatu kebaikan. Ketika kita melakukan kewajiban, jangan beranggapan sebagai kewajiban kita, sebagai kebaikan kita dong. Itu kan kewajiban kamu. Kita mengeluarkan zakat. Itu mah bukan kebaikan kamu, itu kewajiban kamu. Nah kalau sudah zakat sudah keluar, kemudian keluar uang lagi, infak, zakat sudah keluar 10%, kemudian nyumbang masjid lagi, ya kan dulunya anak yatim lagi, itu baru kebaikan kamu. Kalau zakat itu bukan kebaikan karena apa tuh? Iya, banyak orang perasaan sembahyang, zakat, puasa, perasaan kebaikan di mana kebaikannya? Lah iya, udah cerdas. Gitu. Alladzi kana mawjudan fi qabla dzalika, yang telah ada sebelum itu. Fala syakanu ya'rifu qadraha fayashkuruha fatadumu alih. Maka sudah pasti, fala syakka maka sudah pasti. Ya, tidak ada keraguan itu pasti maksudnya. Bahwa dia akan mengerti akan kadar kenikmatan
kenikmatan tersebut, lalu fayaskuruha, lalu dia mensyukurinya, fatadumu ali, lalu kenikmatan itu menjadi langgeng. Langgeng itu maksudnya bukan abadi, tapi awet, konon kah untuk ya karena disikati nggak gina sedina ping 5 orang sikat ping 5 butuh mana gimana sikat gimana sedina ping 5 sikat gina ya sampai tak umur 70 masih utuh tuh nih. Ya karena apa ya, karena dirawat dengan baik. Siwak ya, siwak mah durung sikat gigi, durung odol. Kayu arak itu dipotong, digedigi pucuke, dibuangi gudale tuli pating serangap kayak sikat. Zaman semono gawe sikat iku mengkon kunku Kanjeng Nabi Muhammad ning alam dunya durung ana wong pikiran sikat gigi. Kanjeng Nabi yang memula-mulai membangun pemikiran bahwa gigi harus dirawat. Hanya belum ada plastik, belum ada apa, belum ada adanya itu. Dan setelah masuk laboratorium itu kayu arak itu memang sama dengan kandungan yang ada pada pasta gigi itu. Mengandung apa itu? Apa? Fluoride tinggi, membuat gigi menjadi kuat. Dari mana ilmu itu? Dari Allah dong ujung-ujungnya mah. Iya. Nah, tekan kene busana sikat gigi masih nunggu siwak pai. Bengen bakal garap ngurubakan lampu ki gawe geni ki nganggo waktu penitikan tik 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 terus wene ailes tangan genge dipertikakan ning kapas pletik kebul dempos akhirnya ya setengah jam lah nembe murup ki lampu kini sari tegres sepeda bedinggo nguperitikan mana ya teman-teman serap ya tapi kan Kanjeng Nabi pakai itu ya iya bengen mah bus arake bilok dibasuh bus langka sikate ya kan bus rata kah latak produk sejin tidak ketinggalan nganggo lengan kelambi gosok ya aja kita usir bon udah baik kakek ada baik ya itulah artinya ya nggak apalah ketika orang itu tetap menggunakan siwak karena berdasarkan hubban ilai mahabbatan ilai karena cinta pada Rasulullah ya boleh itu juga ada nilai tersendiri ya kan begitu. Tetapi waktu ambil wudu ya pakai sikat gigi juga double kon hanya formalitas sedang meragakan apa yang dilakukan Kanjeng Nabi sebagai rasa cinta. Idola itu kan selalu merefleksi dalam perilaku kita. Ya karena dia idolanya Michael Jackson ya rambutnya dikriwil-kriwil rambutnya. Oh, malah gebes melakukannya kayak Michael Jackson. Sarak, thriller boleh. Ya itulah kira-kira seperti itu. Dulu dia menyambi idola Elvis Presley. Celahnya juga Cut Bray. Iya. Arafe, kemudian juga pada zamannya Tony Curtis dulu yang cukuran cepak tuh. Atasnya rata gitu tuh. Ada kayak aku pedang paling gaya dewek lah kayak Tony Curtis. Ya itu kan tren-tren pada masyarakat yang berbeda dari satu era ke era yang lain. Ayo kan. Ya justru karena itu. Makanya yang menjadi masalah lagi yaitu bahwa kita melihat bahwa tradisi Nabi pada zamannya hebat. Tetap ini relativitas waktu ikut menentukan. Mungkin pada waktu itu hebat, sekarang sudah tidak hebat lagi karena sudah ada perkembangan kemajuan budaya dan sebagainya. Iya kan begitu kira-kira. Tapi kalau dasarnya karena dia ingin merekonstruksikan idolanya dalam dirinya, silakan saja.
ya sah-sah saja. Tapi juga dilihat waktu dan tempatnya. Kalau Anda makan nggak mau pakai sendok karena Nabi pakai tangan, ya silakan. Tapi bakal mangan korum menteri yang gue sendok, yang gue tangan. Terus ribet. Tapi yang aneh, ini di dunia barat ada satu uji coba yang sangat mengejutkan. Makan pakai sendok dengan pakai tangan. Ternyata hasilnya bahwa pencernaan makannya sudah masuk dalam perut kita, lalu pencernaannya itu lebih cepat hancur, cepat menjadi energi, pengasamannya juga lebih cepat itu dengan tangan daripada pakai sendok. Kenapa? Karena di tangan kita ini mengandung banyak mikroba-mikroba yang diperlukan membantu untuk menghancurkan makanan itu. ya sah-sah saja, itu masalahnya. Ini ya hal mengejutkan begitu. Sebab kalau yang steril kan, tangan kita kan banyak mikroba segala macam ya segala macam. Malah justru itu perlu untuk pembusukan makan dalam perut itu. Sebab busuknya makan bukan digiling oleh perut kita melalui pengasaman dan sebagainya, kan pembusukan. Ya terus gimana ya, masalahnya ya bahwa keajaiban Islam itu semakin hari semakin terbukti kebenaran Islam itu sendiri, suka atau tidak suka. Ya artinya bahwa mereka tahu yang menguji coba non muslim, segitu tahu bahwa Islam benar juga tetap aja nggak masuk Islam kok, yang masalah hidayah saudara. Islam menganjurkan sunat dan mereka mengakui bahwa di sunat itu lebih sehat daripada tidak. Soalnya kan orang kalau sudah keburu nafsu kadang-kadang kan nggak sempat sibuk kan. Bayangkan gudal dalam kulup kayak apa masuk dalam rahim istri. Ya iya dong. Dan juga ya kenikmatan seksualnya berbeda. Ini bakal beli sunat, pelanjangan bakal beli sunatnya. Pelanjangan pelonyo lah rasanya. Terus apa dia anak rasa mah. Konon. Ya itu. Jadi itu artinya ya ini kan perlu kita sampaikan bahwa syariat sunat khitan dalam Islam itu adalah sesuai dengan aturan kesehatan. Jangan terus beli bullshit yang orang yang non muslim aja mengakui, sekarang di Eropa, di Amerika malah dokter menganjurkan bahwa sebaiknya disunat sih, sebaiknya disunat demi kesehatan. Yang barangnya si singaran apa kurap, kudis, panuku ya sing selangkangan sing kulup. Iya, bakteri-bakteri kuman-kuman yang ada di dalam kulup itu. Kalau yang ada di ketek mah nggak berbahaya, cuman ya baunya. Membuka soalnya itu yang ditahan mah. Ya persoalannya kan bakteri kan ngumpul di ketiak. Ya bawang putih, tapi itu tetap mampu pisan karena mampu sak memang bawang putih pas dulu betul. Ngomong mampu nyenggol mampu gitu. Ya iya, jadi ya memang malah kalau saya nyebut ini mah Rexona itu dengan kalau ada yang lebih murah kapur sama jeruk nipis itu lebih mampu menghilangkan bau sementara. Sebab pada akhirnya bau itu juga akhirnya dari keringat kita juga. Ya, keringat yang kita produksi itu adalah hasil dari makanan kita juga. Ya, ditambah lagi memang sekalipun sama-sama keringatnya ketika keluar itu punya kadar yang berbeda-beda. Ya, termasuk juga jenis pigmen yang ada pada kulit kita juga mengeluarkan aroma yang berbeda. Bakal pigmennya orang Eropa yang kulitnya putih itu perengus. Bakal kita pigmennya banyak warna hitam itu anggur. Ya tidak bisa disalahkan, memang begitulah. Cara menghindarinya ya sering atus baik terus kan. Sejenis penglima bagus ya, 200 mana ya, insyaallah. Tapi begitu keluar keringat juga ya bau juga. Itu nggak bisa dihindari. Ya mungkin bukan makan bawang putih, tapi coba jengkol, jering, terasi,
makan makanan yang ini nih. Terus vegetarian ya, lebih banyak makan sayur-sayuran yang serat gitu ya, sehingga nanti menimbulkan pembuangan air sampah kita ini, beraknya maksudnya itu rutin dan lancar, bau juga berkurang. So, bau juga karena kotoran kita mandek yang tidak keluar pada saatnya. Bagus beli ngising turunginnya kan ngomong gak mampu gini. Ya karena menguap kan masalahnya. Sih daripada kesehatan bisirannya. Iya benar. Oh itu. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu kita bantu. Ada dua hal yang included ada di dalamnya. Gini. Ada yang numpang, sebagian sama, sebagian beda. Ada dua hal yang sangat berbeda. Itu mesti maka ada di situ dengan muqabalah, taqabul, tadad, ta'akus dan sebagainya. Itu kan ada berlawanan, berhadapan, bersisipan, berseberangan, berbeda, berlainan, sejajar dan sebagainya. Itu kan istilah-istilah yang sesungguhnya setiap makna itu punya kaitan-kaitan seperti itu. Dengan takwa lu mana ya, luas takwa dong. Karena syukur itu dalam ketakwaan termasuk. Ayo. Zikir sih di mana wilayahnya? Wilayahnya ya bergandengan dengan ketakwaan juga. Tapi zikirnya itu bukan wirid ya. Zikir itu artinya selalu terkenang, selalu ingat kepada Allah. Bukan aurat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu zikir mah, itu namanya aurat. Iya dong. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Ya, yang minimal bahwa ingat oleh Allah itu adalah sebagai modal besar sesungguhnya. Ya, dari zikir kepada Allah, berzikir lain, tatmainul qulub juga, bahwa dengan berzikir hati kita menjadi tenang. Bersyukur juga sama, bisa menenangkan hati, mengapa tidak? Dia sadar dapat nikmat, dia senang dapat nikmat, digunakan untuk yang benar, nikmatnya dirawat, sudah senang kan? Dia tidak takut kehilangan, yang penting dirawat. Orang dapat nikmat tenang nggak? Ya tenang dong. Ya tapi kan dari sisi mana kita melihat. Jadi kalau kita persoalan linguistik mah rudet ini, gue malah tambah beli ngerti bisa nah. Iya, jadi punya wilayah-wilayah yang ini sesungguhnya. Apalagi kalau sudah beralih kepada kata pinjaman atau isti'arah atau tasbih dan sebagainya, itu punya logika yang berbeda pula. Ya sekarang saya nanya, wajahmu bagaikan rembulan. Ayo Rabbini data, ayo bulan. Usia kayak bulan, dia belisak berarti. Pada gopeng-gopeng. Jadi artinya bahwa kalau sudah ke arah satu kan kita jangan kepada realitas secara fisika. Kita larinya dalam satu dunia imajinasi. Paham bikin ya? Iya. Makanya kan malah sebaliknya ketika kita melihat bulan, waduh, bulan dong seperti istri saya. Iya. Jadi mana yang disamakan? Nah, ini persoalannya. Iya. Pasti dibolak-balik. Dan ketika kita juga mempersamakan sesuatu dalam bidang apa? Tuntutan kepada sisi persamaannya yang mana? Jangan dikira Anda bangga Anda bagaikan macan perang sana gagap beli akeh mulune sirane ku barang ini. Itu sudah urusan kajian bahasa semacam itu. Sangat mengasihkan dan tidak pernah membosankan kajian linguistik. Dan terus berkembang, nggak pernah berhenti. Nah, sama dengan kajian psikologi juga sama, nggak pernah terus. Setiap hari itu ada aja hal yang terungkap yang dulunya nggak pernah terungkap tuh. Iya. Ya. Dan itu memang dunia yang luas sekali psikologi itu. Dan malah sekarang semua bidang disiplin ilmu itu semuanya psikologi ambil bagian. Psikologi industri, psikologi perkotaan, psikologi pubertas, psikologi anak-anak, psikopregnan, psikologi segala macam masuk semuanya. Dalam pemasaran juga sama, psikologi pasar. Bayangkan,
sentimen negatif, sentimen positif itu psikologis bukan? Yang menentukan harga pasar nih. Pribadi mana? Hai, nampak paham dong? Ya. Iya. Pernah masuk ke BIJ nggak tuh? Itu. Jadi memang seperti itu. Ya, kadang-kadang rasa ketakutan. Makanya George Soros itu sendiri juga cerdas. Ya, pasar itu kita ciptakan aja. Daripada kita menghadapi kondisi yang sulit mengatasinya, kita kondisikan aja sekarang. Yang nanti pola penyelesaiannya sudah kami siapkan. Cerdas juga George Soros. Bisa pintar kan? Yahudi. Iya, cerdas. Kamu pintar. Oh iya, kayak mah. Ya enggak juga lah. Nah itu. Wa amma man lam yatafakkar fi halin ni'ami fala ya'rifu qadraha. Kalau kita sedang dapat nikmat tapi kita tidak pernah mentafakurinya, ya kita tidak akan paham tentang nilai kenikmatan itu sendiri. Ya, tidak mampu untuk mengapresiasi kenikmatan. Fayaghfilu an syukrihi, sehingga dia lalai untuk berterima kasih kepada Allah. Ya us menang beje. Sadina-dina dipenyamut yang kok baik. Padahal dari sejak kecil kita itu selalu dibina, dididik orang tua. Setiap kita menerima waktu kecil pemberian orang, bilang apa yang? Bilang apa? Makasih. Dari sejak kecil kita untuk mengucapkan terima kasih kepada orang. Padahal mablik kurang sepira pendidikan. Iya itulah syukurnya. Iya itu kepada kita. Iya kepada Allah nggak ada yang didik kok, hanya Allah saja yang mendidiknya. Makanya Rabbul Alamin kan, Rabbun kan dari tarbiyah juga, pendidikan juga oleh mendidik juga sebetulnya. Iya. Ya malah terbalik-balik. Orang tua kita nih dulu nih, ya kalau nggak mandi, kalau datangnya telat, itu selalu ditakut-takuti setan. Bukan takut kepada Allah supaya takut sama setan, ya tapi ya kenapa? Awas anda mau medit, ya melayu suaya ya baca kan? Ya kenapa? Suruh takut sama setan. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi